Shalom, kami dari kelompok 20 akan membahas 3 filsuf yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Albert Bana. Dan saya Maria Samoy. Saya Hepiani Nomleni. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Apakah kalian tahu seorang filsuf yang bernama Socrates? Kami belum mengenalnya. Apakah kamu mau sedikit menceritakan tentangnya? Jadi Socrates adalah seorang filsuf yang mengubah cara berfilsafat. Ia adalah seorang yang penuh misteri dan penuh dengan keanehan. Ia lahir di Dema Apolce, sebuah tempat di Athena pada tahun 469 sampai 470 sebelum Masehi. Socrates diperkirakan lahir dari ayah yang berprofesi sebagai seorang pemahat patung dari batu bernama Sophronikos. Di kemudian hari, Socrates meneruskan pekerjaan ayahnya seperti kebiasaan orang-orang pada masanya. Ibunya bernama Pinarte yang berprofesi sebagai seorang bidan. Dari sinilah Socrates menamakan metodenya berfilsafat dengan metode kebidanannya nanti. Socrates lahir bukan dari keluarga yang kaya, bahkan cenderung tidak mampu. Ia hanya mengenyam pendidikan secukupnya, tidak seperti bangsawan-bangsawan pada masanya. Socrates memiliki seorang istri yang bernama Simpe yang dikaruniai 3 orang anak, dan ia meninggal dengan usia sekitar 71 tahun pada tahun 399 sebelum Masehi. Lalu bagaimana dengan kehidupan kesehariannya? Socrates ini memiliki pekerjaan yang mengharuskan dia berada di kerumunan orang-orang. Karena Socrates ini gemar menanyai orang-orang apakah yang paling penting, misalnya keberanian, cinta, kehormatan, dan keadaan jiwa mereka secara umum. Ia dianggap sebagai lalat yang mengganggu masyarakat Athena, namun ia didaulat sebagai manusia yang bijaksana. Socrates tidak peduli apa yang diajak bicara, mau atau tidak. Ia pula membuat dirinya mendapat julukan sebagai Columpe of the Athena atau seekor lalat pengganggu Athena. Wah, pekerjaan yang cukup menarik. Lalu sosok seperti apakah Socrates ini? Socrates ini dapat kita bilang sosok yang sangat jelek. Memiliki mata yang lebar dan menonjol, hidungnya pesek dan lebar, dan memiliki bibir berdaging besar seperti keledai. Tidak bersandal, tidak menggunakan pakaian kumuh, tidak seperti masyarakat pada umumnya di saat itu. Betapa jeleknya ia untuk ukuran pria pada saat itu. Ya, menurut saya Socrates juga tujuan tertinggi kehidupan manusia ialah membuat jiwanya menjadi sebaik mungkin. Maksudnya, tingkah laku manusia hanya dapat disebut baik jika dengan itu ia berusaha supaya manusia menurut intisarinya dan bukan menurut salah satu aspek lahiriah saja, namun sejak unsurnya dijadikan sebaik mungkin. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tujuan kehidupan manusia ialah kebahagiaan, eudaimonia. Asal istilah ini dimengerti sebagaimana dimaksudkan dalam bahasa Yunani. Nah, perlu diketahui bahwa dalam bahasa Yunani, kebahagiaan berarti suatu keadaan objektif yang tidak tergantung pada suatu perasaan yang subjektif. Bagaimana dengan filsuf kalian? Ya, Plato lahir pada tahun 427 sebelum Masehi dalam suatu keluarga terkemuka di Athena. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya Periktion. Sesudah Ariston meninggal, Periktion dinikahi pamannya yang bernama Pirilampes. Rupanya Plato terutama dididik dalam rumah Pirilampes, seorang politikus yang termasuk kalangan Perikles. Sejak masa mudanya ia bergaul dengan tokoh-tokoh yang memainkan peran penting dalam politik Athena. 40 tahun lamanya Plato mengempalai akademia di Athena. Wah, menarik sekali. Apa saja keciri khasan dari filsuf ini? Plato mempunyai bakat dan minat yang sangat tinggi pada sastra. Maka dari itu, Plato memilih dialog sebagai bentuk sastra. Semua karya yang ditulis Plato merupakan dialog-dialog, kecuali surat-surat dan apologia. Plato meneruskan kearifan
Sokrates dengan mengarang dialog-dialog. Plato adalah filsuf pertama dalam sejarah filsafat yang memilih dialog sebagai bentuk sastra untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya. Sesudahnya bentuk ini seringkali akan ditiru lagi, baik dalam masa kuno maupun masa modern. Tetapi tidak ada filsuf lain yang dapat menciptakan kesatuan begitu sempurna antara dialog sebagai bentuk sastra dan pemikiran yang diucapkan dengan. Lalu, bagaimana dengan ajaran-ajaran dan pandangannya? Ada 4 poin penting yang dapat kita ambil dari filsuf yang satu ini. Yang pertama, Plato adalah salah satu pemikiran yang merumuskan teori ide atau bentuk-bentuk yang menjelaskan bahwa ada dua dunia, yaitu dunia tiruan dan dunia asli. Plato juga mengatakan bahwa ketika dunia atau kehidupan dianggap sebagai dunia tiruan dari yang abadi yang kedua. Teori ingatan yang pada dalam buku Plato yang berjudul Meno. Dalam buku ini menjelaskan bahwa bukan hanya teori pengetahuan, tetapi juga membahas tentang apa itu kebijaksanaan. Yang ketiga, ada juga pembahasan lain dari Plato dengan topik teori etika dan pendidikan serta poin terakhir teori politik. Wah, pandangan dan ajaran dari Plato ini sangat realistis ya. Lalu bagaimana dengan filsuf yang menginspirasikan Kak Hepiani? Kali ini saya akan membahas seorang yang merupakan murid dari Plato yang bernama Aristoteles. Bagaimana riwayat hidup seorang Aristoteles? Nah, Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stragira, suatu kota di Yunani Utara. Bapaknya adalah dokter pribadi Amnitas, Raja Makedonia. Pada usia 17 tahun atau 18 tahun, Aristoteles dikirim ke Athena untuk belajar di Akademik Plato. Ia tinggal di sana sampai Plato meninggal pada tahun 348 atau 347 sebelum Masehi. Nah, pada suatu saat itu Aristoteles meninggalkan Athena bersama murid Plato yang bernama Xenocrates. Mungkin karena mereka tidak setuju dengan anggapan Spesipos tentang filsafat, yang mempunyai kecenderungan untuk menyetarakan filsafat dengan matematika. Lalu bagaimana tentang pengajaran dan pandangan Aristoteles sendiri? Perlu kita ketahui bahwa Aristoteles merupakan salah seorang murid Plato yang tidak setuju dengan pendapat Plato mengenai dunia. Plato mengungkapkan bahwa sebelum ada dunia yang tampak kita semua, umat manusia berada di dunia ide. Dunia ide adalah dunia yang tak tampak yang penuh dengan kesempurnaan. Dunia tersebut kita alami sebelum terlahir ke dunia yang tampak. Sayangnya, setelah terlahir menurut Plato, kita kehilangan semua ingatan mengenai dunia ide tersebut yang ada dalam bayangan-bayangan. Namun, menurut Plato, kita dapat mengakses kembali ingatan sewaktu di dunia ide. Dengan akal kita dapat menjangkau ide-ide sempurna, hanya dengan akal kita. Sudah seharusnya kita tidak memperdulikan dunia yang tampak dan berusaha sekeras mungkin untuk menjangkau dunia kesempurnaan, yaitu dunia ide. Ide yang terpisah dan dunia yang tampak ide-ide menurut Aristoteles terletak di tiap-tiap benda. Kita melihat dan merasakan benda tersebut, dan akhirnya kita mempunyai ide mengenai benda tersebut. Satu-satunya yang dibawa manusia sejak dilahirkan menurut Aristoteles adalah akal, bukannya ingatan akan dunia ide. Lalu bagaimana dengan ajaran dari Aristoteles sendiri? Aristoteles terkenal dengan suatu pemikirannya, yaitu jiwa. Ide Aristoteles mengenai jiwa sangat berbeda dari Plato. Aristoteles memberikan uraian umum mengenai apa yang dipercayainya sebagai jiwa. Ia mengikuti keyakinan yang umum bagi orang-orang Yunani bahwa jiwa merupakan prinsip kehidupan, yang artinya penyelidikan ke dalam macam-macam bentuk kehidupan yang berbeda. Kata jiwa hanyalah melukis bagaimana sesuatu hidup di dunia. Sebuah jiwa tidak harus terpisah dari badan atau abadi. Kata jiwa tidak berarti sama dengan budi. Di dalam pemikiran Aristoteles, tidak ada masalah mengenai bagaimana jiwa dan badan dapat bersama
dan bekerja sama. Ide mengenai jiwa ini membuat setiap pikiran mengenai kehidupan personal setelah kematian adalah hal yang tidak mungkin. Sebagaimana keterampilan tidak dapat terlepas dari orang-orang terampil, begitu pula jiwa bukanlah sesuatu yang dapat hidup setelah kematian. Aristoteles berpendapat bahwa jiwa dan badan tidak terpisah, layaknya badan yang tidak dapat berjalan tanpa kaki. Sekian dari pembahasan kami mengenai 3 filsuf yang menginspirasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom.